Nah, maka kita fokuslah. Pertama, kewajiban kita sebagai kita menjadi hamba, berarti bicara kewajiban. Karena hak itu adalah sebab akibat, sesuatu yang sudah diberikan, efek daripada kewajiban yang kita jalankan. Gaji itu adalah bayaran atas pekerjaan yang dilakukan, betul tak? Ada enggak orang dapat gaji tak ada kerja? Namanya gaji buta. Betul tak? Nah, maka mari kita bahas satu, kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban kepada Allah sudah Allah terangkan di awal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah 51 ayat 56, yaitu ibadah. Ibadah inilah berarti ibadah kepada Allah. Ada yang namanya sholat. Surah 20 ayat 14. Ada namanya infak atau kan zakat dan sebagainya. Al-Baqarah 261. Ada namanya baca Quran. Surah Al-Baqarah ayat 121. Ada namanya bangun malam. Surah 73 ayat 1 sampai 5. Ada namanya sholat, ya kan, puasa. Ada namanya puasa. Al-Baqarah, ya kan, 182. Banyak sekali. Sholat, sedekah, baca Quran, bangun malam, puasa. Apa kira-kira yang kawan-kawan tahu? Hah? Mengingat Allah, berzikir. Surah Al-Baqarah ayat 152. Banyak kawan-kawan. Bangun malam, mengingat Allah. Terus puasa, berzikir, sesuatu yang hubungannya sama Allah. Oke? Lalu ada tugas kita, ya kan? Kewajiban kita kepada orang tua. Di surah 17 ayat 23. Di surah Luqman surah 31 ayat 14. Di surah Al-Baqarah ayat ke-83. Nah, itu inilah tugas-tugas kita. Ada tugas kita sebagai suami atau pasangan. Sebagai suami yang paling banyak. Satu, memastikan keluarganya masuk surga. Memastikan keluarganya dapat ajaran surah 66 ayat 6. Ini nih saya bicara kerangkanya dulu ya. Kalau mau diberin satu-satu panjang. Nanti antum bisa detail nih. Kalau ini kita lanjut lagi di kajian berikutnya. Paling tidak malam hari kawan-kawan dapat dulu daftar isinya. Sebagai suami, lalu memberi nafkah, ya kan? Surah 64 ayat 14. Ada kewajiban kita. Ini tadi salah ya. Ini bukan sebagai orang tua, sebagai anak maksudnya, ke orang tua. Orang tua itu sebagai anak, ya kan? Jadi kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita sebagai anak, kewajiban ini sebagai hamba, maksudnya sebagai hamba. Yang kedua, kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai suami, ya kan? Kewajiban sebagai istri. Nah, istri itu kewajiban menjaga kemuliaan. Jadi banyak sekali tugas-tugas kita yang ini kawan-kawan harus praktekkan. Karena balasan itu, bayaran itu bukan di pengetahuan. Balasan itu ketika kita sudah menjalani perintahnya satu persatu, kawan-kawan. Nah, belum lagi sebagai bertetangga, sebagai sesama manusia. Nah, sesama manusia. Apa itu? Perintah ngasih makan anak yatim. Surah Al-Ma'un ayat 2 dan 3. Ada lagi di surah Al-Fajr ayat 7, ayat 17 dan 18.
sama manusia, untuk peduli sama orang-orang sekitar. Ya, ketik surah 3 ayat 4, surah dakwah di surah 41 ayat 103. Nah, jadi banyak sekali tugas yang Allah amanahkan kepada kita. Nah, pertanyaan sekarang, jujur, 24 jam waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita, lebih banyak kita mikirkan perintah-perintah ini atau lebih banyak kita mikirkan keinginan kita? Itulah yang jadi masalah. Itulah yang membuat kita lelah. Itulah yang membuat kita udah berjuang mati-matian tapi tak dapat apa-apa. Kalaupun dapat, tak ada nilai ibadahnya di hadapan Allah, yang akhirnya tak memberikan sebuah kebahagiaan. Nah, maka penting buat kita semuanya, ya kan, memetakan. Nanti seperjalanan saya pun akhirnya mencoba, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan mencoba terus menaikkan level kualitas mempraktekkan ayat Allah. Contoh misalkan, dulu Kak Mira dan saya palinglah kalau ada rezeki lebih baru ngasih mama misalkan. Sekarang seperjalanan waktu, ya kan, kita udah pastikan setiap bulan udah kita geser ke mama dan mertua, kedua mama kami. Lalu di luar itu kita kasih lagi, naikkan lagi levelnya, ada hadiah buat mereka, naikkan lagi levelnya, ngajak jalan-jalan. Nah, gitu caranya. Quran juga demikian, misalkan tadinya cuma sehari yang penting baca, atau cuma malam Jumat baca Al-Kahfi atau Yasinan. Nah, sekarang naikkan level one day one juz. Begitu sudah one day one juz, naikkan lagi levelnya mulai menghafal. Setelah level menghafal, naikkan lagi levelnya mentadaburi. Sudah mentadaburi, naikkan levelnya lagi mulai mengamalkan. Setelah mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Gitu rumusnya kawan-kawan. Itulah yang harus kita perjuangkan. Tadi sudah sholat tepat waktu di rumah, naik level lagi, tepat waktu berjamaah di masjid. Sudah tepat waktu berjamaah di masjid, naik level lagi. Apa dia? Hidupkan sunnah, qobliyah ba'diyah. Naik level lagi, hidupkan ibadah sunnahnya, sholat duha dan tahajud. Tadi tahajudnya cuma 2 rakaat, ngantuk, habis itu tidur lagi. Kalaulah dia tahu dan Allah bisikan, hei bunda-bunda mawar, kata Allah, kalau kau tahajud 8 rakaat, nanti rezeki kau full hari ini 100%. Jangankan 8 rakaat, 80 rakaat pun dikerjakan. Betul kan?